Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada peserta yang hadir pada hari ini di acara kajian ilmiah Kail. Puji syukur atas karunia Allah yang mengizinkan kita semua hadir pada acara sore ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Adriana Landry Syafira yang akan menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Nah, aku mau nanya dulu nih sebelum kegiatan dimulai. Kalian yang di sini masih pada puasa kan? Ada yang udah follow belum? Kalau kalian masih full, coba resign dulu. Semoga nggak ada yang bolong-bolong, nggak ada yang mokel-mokel nih ya. Amin. Nah, terima kasih banyak pada teman-teman yang udah hadir di acara kajian ilmiah edisi Ngabuburit. Di sini ada yang tahu nggak sih, Kail itu ngapain? Ada yang tahu nggak? Ayo. Oh, kajian. Nggak tahu, Kak. Kajian. Nggak tahu. Yaudah, sini aku kasih tahu dulu nih ya. Kail itu tuh apa sih? Kail itu tuh merupakan persembahan dari kolaborasi dua eskul, yakni KIR dan Jurnal Panglima Sudirman Bekasi. Kali ini edisinya Ngabuburit. Kail ini merupakan kegiatan pengkajian literatur ilmiah yang bertujuan untuk menciptakan iklim intelektual, kebebasan berpendapat, dan kemampuan berpikir kritis di lingkungan sekolah. Keren nggak tuh? Keren banget sih ya. Kegiatan ini juga berfokus pada pengkajian sejumlah literatur ilmiah kayak buku-buku atau enggak artikel jurnal ilmiah yang akhirnya didiskusikan secara bersama-sama. Nah, kalian kan udah hadir nih hari ini di Kail Day 1. Tahu nggak sih, kita tuh Kail juga ada Day 2 sama Day 3-nya. Nih, aku coba mau tes nih. Kalian tahu nggak Kail Day 2 sama Day 3-nya itu kapan aja? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu, Kak. Kasih tahu dong. Ya udah nih, aku kasih tahu nih. Nih, Kail Day 1 kan hari ini tuh 22 Maret. Kail Day 2 ada tanggal 29 Maret dan Kail Day 3 ada di 5 April. Dan Kail ini tuh kalian pokoknya aku rekomendasiin buat buat ikut. Pokoknya kalian harus ikut, wajib ikut. Soalnya materi Kail ini tuh nggak main-main dan kayak nggak main-main. Pokoknya nggak main-main. Serius banget kita. Hari ini aja tuh tahu nggak materinya apa? Ada yang tahu nggak? Apa tuh, Kak? Materinya itu tuh kekerasan dalam pacaran, anatomi konflik, dan penyelesaiannya. Waduh. Serius banget gak sih? Kayak, pokoknya bakal bernuansa gitulah, berat lah pokoknya. Dan pematerinya hari ini adalah Pak Dimas. Coba, Pak Dimas, mana Pak? Halo semuanya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak, puasanya Pak hari ini? Aman gak Pak? Alhamdulillah aman, bangunin orang tidur terus. Alhamdulillah. Keren Pak, keren. Nah, banyak nih Pak, tau nggak sih Pak, kita tuh udah kepo banget dengan materi Bapak hari ini Pak. Kekerasan dalam pacaran tuh kayak serem banget ya Pak, apalagi zaman sekarang loh Pak. Semoga audiens kita tuh nggak ada yang relate ya Pak. Semoga nggak ada kekerasan di dalam audiens kita, apalagi pacaran Pak. Serem ya Pak. Betul. Oke nih, tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai aja Kail Day 1 edisi Ngabuburit.
Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Dimas. Baik, terima kasih Adrien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lancar ya suaranya? Lancar, Pak. Lancar, oke. Lancar banget, Oke, Pak. good. Kail edisi pertama ini akan saya buka dengan materi yang berjudul kekerasan dalam pacaran, anatomi konflik dan penyelesaiannya. Saya share screen dulu. Tolong host, saya tidak bisa share screen ini. Oke, terima kasih. Saya share screen dulu sambil saya kasih pengantar ya. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, judulnya adalah kekerasan dalam pacaran, anatomi konflik dan penyelesaiannya. Materi ini saya dapatkan dari Jurnal Sosiologi Wali Songo yang ditulis oleh Wahyu Budi Nugroho dan Sukma Susanti. Ya, kalau tidak salah, Wahyu Budi Nugroho ini adalah dosen Departemen Sosiologi di Universitas Udayana Bali. Ya, jadi tema pacaran yang akan kita bahas pada sore hari ini itu diteliti oleh seorang sosiolog dari Universitas Udayana dan fokusnya ada pada tindak kekerasan. Ya. Saya lanjut. Nah, kurang lebih pembahasannya ada 4 di sore hari ini. Yang pertama adalah sebelum kita masuk ke kekerasan, dan saya nggak tahu ya apakah saya harus menjelaskan lagi apa yang dimaksud dengan pacaran gitu ya. Kayaknya kalau di era sekarang, remaja, kalian, audiens semua terutama, saya pikir sudah tidak begitu asing ya dengan fenomena pacaran gitu ya. Baik sebagai pelaku artinya terlibat di dalamnya maupun sebagai penonton ya melihat teman-teman di sekitar kita yang berpacaran gitu ya. Nah, sebelum masuk yang pacar-pacaran itu nanti kita bahas dulu tentang cinta itu apa sih gitu ya. Jadi sebelum masuk ke pacar cinta dulu karena tiap dari orang yang pacaran secara sosial itu mereka selalu mengklaim ada cinta di dalamnya itu, ada cinta di dalam hubungan mereka berdua itu. Sebelum ke pacarannya itu kita harus tahu dulu nih yang dimaksud dengan cinta itu apa sih gitu ya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke konflik yang ada di dalam pacaran. Apakah pacaran yang selama ini kita kenal, kita lihat atau bahkan kita lakukan gitu ya, atau kita tonton di beberapa film atau sinetron itu kok indah-indah terus ya. Tapi apakah memungkinkan di dalamnya itu terjadi yang namanya konflik ya. Nah, biasanya kalau dalam sosiologi konflik itu kemudian dibarengi ya atau pada saat yang sama berpotensi melahirkan kekerasan. Nah, dalam dalam artikel ini atau dalam penelitiannya Wahyu Budi Nugroho ini itu seringkali pelaku-pelaku atau orang-orang yang terlibat dalam hubungan pacaran itu tidak menyadari kalau mereka menjadi korban kekerasan atau di antara kita tidak menyadari bahwa dalam relasi atau hubungan pacaran itu juga berpotensi terjadi yang namanya tindak kekerasan. Nah, biasanya tindak kekerasan itu diawali oleh adanya konflik ya. Nah, biasanya hubungan antara konflik dan kekerasan ini macam-macam ya. Kalau nanti yang kelas 11 belajar sosiologinya ketemu saya, nanti akan lebih mendalam tuh belajar tentang konflik dan kekerasan. Jadi bisa saja kekerasan itu diawali oleh adanya konflik atau kekerasan itu terjadi karena konflik yang tidak dapat diselesaikan atau yang ketiga, asumsi dasar yang ketiga, kekerasan dijadikan alat untuk berkonflik ya. Jadi konflik dan kekerasan ini seperti dua anak kembar yang susah untuk dipisahkan ya. Karena ketika kamu berkonflik pada saat yang sama kamu membuka pintu gerbang untuk
terjadinya kekerasan. Atau kekerasan itu bisa saja disebabkan oleh adanya konflik, gitu ya. Nah, ya, yang terakhir nanti pembahasannya adalah seputar resolusi. Resolusi itu semacam jalan keluar penyelesaian konflik. Ya. Oke, saya mulai. Yang pertama, penelitian ini itu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ya. Karena ini kajian ilmiah, penting untuk teman-teman itu tahu bahwa cara membaca artikel ilmiah itu berbeda dengan cara membaca berita, cara membaca novel, cara membaca komik gitu ya. Kita harus tahu penelitian ini menggunakan pendekatan apa. Kenapa Pak? Kita harus tahu pendekatan penelitiannya apa. Supaya kita tidak keliru dalam memahami jenis penelitian tertentu. Gitu loh. Nah, karena ini pendekatan penelitiannya adalah kualitatif, maka hasil dari penelitian ini itu tidak bisa kita generalisir ya. Tidak bisa kita generalisir. Generalisir itu artinya tidak bisa kita samaratakan. Misalnya nanti kesimpulan di dalam artikel ini adalah dalam pacaran rentan terjadi tindak kekerasan. Nah, itu bukan berarti semua orang yang pacaran itu pasti melakukan kekerasan. Ya. Jadi tidak bisa dilakukan penyamarataan. Misalnya, kesimpulannya adalah tiap konflik melahirkan kekerasan. Nah, tidak semua fenomena konflik itu bisa melahirkan kekerasan. Bisa saja konflik itu tidak mengalami peningkatan intensitas atau istilah sosiologisnya namanya eskalasi. Ya, karena tidak mengalami eskalasi, maka konfliknya bisa cepat turun, tidak sampai ke klimaks atau puncaknya yaitu namanya kekerasan, gitu ya. Jadi penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yang kedua, menggunakan teknik analisis datanya yaitu deskriptif dan eksplanatif. Deskriptif eksplanatif itu artinya adalah penelitian ini fokus pada kedalaman data, ya, kedalaman data dan dinamika yang ada dalam sebuah fenomena sosial. Jadi banyak nanti data-data kecil atau data-data detail tentang konflik atau kekerasan yang terjadi di dalam hubungan berpacaran. Nah, karena ini sosiologi, maka menggunakan teori. Ada 3 teori yang digunakan. Teorinya sosiolog Jerman namanya Georg Simmel, kemudian sosiolog Amerika Serikat yang namanya Lewis Coser, dan seorang sosiolog filsuf asal Prancis namanya Jean-Paul Sartre. Ya, saya nggak tahu nih ejaan Prancisnya gimana ya, cara membaca Jean-Paul Sartre itu dalam penamaan Perancis seperti apa. Tapi yang jelas Jean-Paul Sartre inilah yang akan kita ikut obrolkan dalam kajian pada sore hari ini. Nah, dalam penelitian ini atau artikel ini terdapat 3 hal yang menurut peneliti atau penulis menarik untuk dicari atau digali datanya. Yang pertama, proses dari pacaran itu sendiri, meskipun nanti tidak saya jelaskan secara detail ya, karena sekali lagi pacaran as a social phenomena itu bukan menjadi hal yang tabu lagi buat kita ya. Meskipun kamu masih sekolah misalnya, meskipun kamu tidak menjadi pelaku dalam fenomena ini, kamu kan menjadi penonton ya, penonton tidak hanya untuk teman-teman kamu, tapi juga banyak sajian-sajian di televisi atau di internet yang menyajikan banyak adegan-adegan tentang berpacaran di lingkungan sekolah gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan fenomena yang tabu atau fenomena yang mengagetkan buat kita semua dalam kehidupan sosial. Tapi yang perlu kita ketahui adalah dinamika yang ada di dalam jenis hubungan ini. Karena dalam kehidupan sosial jenis relasi atau jenis hubungan itu kan banyak ya. Ada hubungan pertemanan, ada hubungan keluarga, ada hubungan persahabatan, ada hubungan pacaran yang akan kita bahas, ada hubungan kolega. Kalau saya dengan sesama Bapak Ibu guru itu namanya kolega. Ya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis hubungan itu masih banyak lagi.
Nah, kemudian pola interaksi pacaran, dan yang terakhir adalah tema utamanya yaitu konflik dan kekerasan dalam pacaran. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, sebelum masuk ke pacar-pacaran, kita coba cari tahu dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan cinta. Ya. Selama ini kita sering mendengar eh, kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan ya, baik ketika kamu baca novel, nonton TV, lihat medsos, atau bahkan dengar dari temanmu sendiri, atau bahkan kamu yang menjadi pelakunya. Ya, tentang apa, misalnya kalimat aku mencintaimu, atau aku menyayangimu, atau aku cinta banget sama kamu, dan lain sebagainya. Mungkin di antara kita tidak pernah berupaya untuk apa sih mengetahui ya yang dimaksud cinta itu apa gitu. Nah, dalam kajian ilmiah sebenarnya banyak rumpun-rumpun ilmu pengetahuan yang secara spesifik membahas cinta. Kalau kamu tertarik, di antara yang paling sering membahas cinta itu adalah psikologi. Ya, ada banyak tokoh yang membahas tentang itu, dan kemudian ada filsafat, kemudian ada neurologi, biologi juga membahas tentang cinta dalam perspektif dinamika hormonal yang ada dalam tubuh seseorang. Jadi ini sebenarnya bukan tema yang apa ya, yang sederhana ya. Kamu bisa cari banyak referensi tentang cinta dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan. Nah, definisi cinta itu macam-macam. Nah, ini di antara 4 yang ditampilkan dalam artikel tersebut ya, yang didapatkan peneliti dari informan-informan. Misalnya, informan pertama itu menyatakan bahwa cinta itu kayak dua orang yang saling suka, saling pingin menjaga, terus cinta itu datang dengan sendirinya aja gitu. Tiba-tiba aja, tiba-tiba aja dia misalnya nih, aku suka sama dia, kayak nyaman, terus tiba-tiba aja jatuh cinta gitu. Jadi pengalaman informan pertama ini menggambarkan bahwa cinta itu apa sih? Cinta itu tidak bisa didefinisikan. Cinta itu tidak ada pengertiannya. Jadi tiba-tiba dia masuk dalam diri kamu, tiba-tiba getaran atau ledakan itu muncul dalam hati kamu misalnya gitu ya. Itu juga sejenis pengalaman cinta. Kemudian informan kedua menyatakan bahwa cinta itu adalah eh, kalau menurut aku tindakan saling memberi dan saling mengasihi. Jadi menurut informan kedua, cinta itu adalah tindakan untuk saling memberi. Nah, apa sih yang diberi? Nah, itu macam-macam ya. Kamu punya pengalaman masing-masing nih. Yang diberi itu apa? Bisa saja memberi barang, bisa saja memberi perhatian, ya, bisa saja memberi kesenangan, kenyamanan. Jadi ada seolah-olah ada yang kita berikan ke seseorang yang kita cintai. Jadi nggak sekedar situasi meledak atau situasi yang entah apa sih ini namanya Pak gitu. Tapi ketika itu sudah diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk tindakan memberi, maka itulah yang disebut sebagai cinta. Kalau cinta tidak memberi apa-apa, maka itu belum cinta ya. Ada yang menyatakan seperti itu. Nah, yang ketiga, pada dasarnya cinta nggak boleh terbagi pada yang lainnya. Kita akan terfokus pada satu orang. Ada kasih, ada sayang, ada pemurah. Gitu ya. Ada juga yang membedakan ya, cinta, sayang, suka itu dua ekspresi yang berbeda-beda. Tapi yang jelas kalau kata informan ketiga ini, kalau kita mencintai seseorang itu berarti kita harus fokus pada satu orang yang kita cintai, bukan kepada banyak orang gitu ya. Dan yang terakhir adalah cinta itu sebagai understanding other, ya, memahami yang lain. Saling memahamilah karena pengertiannya kayak gitu yang paling dimengerti. Jadi di dalam literatur ini banyak kutipan-kutipan wawancara langsung ya, di mana masing-masing informan itu mengekspresikan atau mendefinisikan cinta versi mereka. Nah, sebenarnya cinta itu apa? Nah, cinta itu banyak teorinya ya sebenarnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di psikologi ada, di filsafat ada, di biologi ada, di sosiologi juga ada. Tapi kemudian yang dirujuk oleh penelitian ini adalah definisi cinta dalam perspektifnya Plato
Plato. Nanti Plato itu punya murid namanya Aristoteles atau Aristoteles. Aristoteles ini nanti punya murid-murid dan seterusnya sampai kemudian ada pemikir-pemikir abad pertengahan seperti Thomas Aquinas, Santo Agustinus. Nanti muncul abad pencerahan atau Renaissance, itu kemudian melahirkan pemikir-pemikir modern namanya Immanuel Kant, namanya Friedrich Hegel, namanya René Descartes dan lain sebagainya, Karl Marx kalau di sosiologi dan seterusnya. Jadi ini mbahnya para pemikir, di antara kakek buyutnya para pemikir ini adalah Plato. Ya, Plato membahas cinta itu dalam bukunya atau karyanya yang berjudul Simposium. Dalam karyanya yang berjudul Simposium itu sudah diterjemahkan, kamu bisa beli bukunya ya. Plato mendefinisikan cinta itu menjadi 3 jenis. Ya, kalau kita mendengar kata cinta itu pasti yang kebayang di kepala kita tuh yang bucin-bucin, lawan jenis, apalagi yang meledak-ledak gitu kan, anak muda misalnya, remaja. Nah, kata Plato cinta itu bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yang disebut Plato sebagai agape. Agape ini adalah jenis cinta yang biasanya itu kita rasakan terhadap keluarga. Jadi kalau kamu punya rasa sayang terhadap ibu bapakmu, kakak adikmu, saudara-saudaramu, itu kan jenis cinta yang beda ya. Jenis cinta yang beda dengan misalnya kamu suka sama temenmu sendiri di kelas. Misalnya itu kan beda. Antara sayang kamu ke adikmu dengan sayangmu dengan temanmu itu kan beda. Sayangmu dengan sahabatmu dengan sayangmu dengan ayahmu itu kan beda. Nah, level rasa sayang, level rasa cinta kamu terhadap keluargamu itu namanya agape. Ya. Nah, agape ini seringkali disebut sebagai jenis cinta yang tertinggi. Karena apa? Jenis cinta di level agape ini kamu tidak melihat syarat-syarat tertentu. Jadi kalau lagunya Judika itu cinta karena cinta. Jadi kamu tidak melihat apakah ayah kamu ganteng atau tidak, misalnya adik kamu cantik atau enggak, gitu kan. Kakak kamu tinggi atau enggak, gitu. Jadi kamu nggak melihat aspek fisik, kamu tetap cinta dan menyayangi mereka karena mereka adalah anggota keluarga kamu. Gitu ya. Nah, itu adalah cinta di level yang namanya agape. Kemudian ada cinta yang di level filia. Nah, filia ini cinta kamu terhadap teman atau sahabat kamu. Ya, teman atau sahabat kamu. Susah ya untuk membedakan apa sih bedanya cinta kita ke keluarga dengan cinta kita ke sahabat atau ke teman. Tapi sebenarnya kita tuh udah paham kok bahwa beda antara sayangku ke ayahku dengan sayangku ke sahabatku, sayangku ke gebetanku dengan sayangku ke sahabatku, itu kan beda. Nah, filia ini adalah cinta di level persahabatan, saling membantu, saling mensupport, ya, dan lain sebagainya. Nah, cinta yang bucin-bucin itu ada di level yang ketiga namanya eros, ya. Eros ini adalah cinta yang biasanya didorong atau dilatar belakangi oleh adanya hasrat. Kalau kamu bingung hasrat itu apa sih, Pak? Hasrat itu kalau kamu deg-degan itu loh. Kamu lihat temanmu yang lawan jenis terus kamu deg-degan. Nah, itu namanya hasrat. Nah, kalau kamu punya rasa suka atau rasa sayang ke lawan jenismu yang bikin kamu deg-degan dan sesak napas, nah itu berarti rasa sayangmu atau cintamu tuh ada di level eros. Ini wajar nggak sih, Pak? Wajar, apalagi kalau kamu yang remaja baru pubertas itu wajar. Nggak salah kalau kamu deg-degan, nggak salah kalau kamu susah tidur, nggak salah kalau kamu sesak napas. Sesak napas dalam arti grogi atau apa ya. Karena kamu memang sedang berada dalam fase eros. Kamu sudah melewati agape, dari kecil kan kamu dicintai dan mencintai keluargamu, kan itu kamu sudah melewati fase agape. Ketika kamu mulai kenal orang lain, berteman, bersahabat, kamu mulai masuk level filia.
Nah, ketika kamu makin dewasa, makin puber, ya, makin mengeksplorasi banyak informasi, nah kamu mulai masuk step berikutnya namanya eros. Jadi jangan kaget ya kalau kamu lihat kok temenku gak banget, temenku kok cantik banget, terus kamu deg-degan, itu kamu jangan kaget, jangan-jangan ada yang salah sama jantungku. Enggak, itu ada yang salah sama hati. Enggak. Kamu memang sedang, kalau bahasa Jawanya itu lagi wayahe gitu ya. Lagi atau sedang fasenya kamu mengalami ledakan-ledakan cinta yang namanya eros gitu ya. Nah, pacaran itu ada di level eros namanya. Ya. Eros itu nanti yang kemudian melahirkan istilah-istilah kalau dalam dunia novel atau sastra itu menjadi erotik ya, atau erotisme. Nah, itu ada di level eros. Eros ini tadi dorongannya adalah hasrat. Kalau dalam biologi maka hasrat yang dimaksud itu adalah hasrat seksual. Nah, hasrat tadi ya saya ulangi lagi. Hasrat itu seperti apa sih, Pak? Nah, itu kalau kamu deg-degan itu namanya hasrat. Atau kalau kamu punya bawaan untuk aku pengen dia berada selalu ada di dekatku. Nah, itu namanya hasrat. Nah, itu yang disebut sebagai eros kalau kata Plato. Nah, inilah 3 jenis layer, sebenarnya bukan layer juga ya, tapi varian atau kategori cinta menurut Plato dalam karyanya yang disebut yang berjudul Simposio. Jadi ada cinta level keluarga yang namanya agape, ada cinta level persahabatan namanya philia, dan ada cinta level lawan jenis yang namanya eros. Itu ya. Jadi kamu harus bisa membedakan nih 3 jenis cinta ini ya. Karena dinamikanya juga berbeda. Oke, baik berikutnya. Nah, pacaran sebagai jenis cinta di level eros itu juga rentan terjadi konflik. Kok bisa, Pak? Karena apa? Hakikat dalam kehidupan sosial ketika kamu berinteraksi itu adalah rentan berkonflik. Kok kita bisa rentan berkonflik, Pak? Karena kita itu punya kepentingan dan motif yang beda-beda. Kalau kata sosiolog Jerman namanya Max Weber, setiap tindakan individu dalam kehidupan sosial itu dilandasi oleh adanya motif. Dan motif tiap individu itu beda-beda. Karena motifnya beda-beda, maka rentan untuk berbenturan. Kalau rentan untuk berbenturan, artinya kita rentan juga untuk berkonflik. Nah, konflik ini bisa terjadi dalam jenis hubungan atau relasi apapun. Kalau kita dengan adik kita saja bisa berkonflik, kalau kita dengan kakak kita saja bisa berkonflik, apalagi dengan teman atau sahabat kita. Nah, sahabat, teman itu juga berlaku ketika kamu punya jenis hubungan tertentu yang namanya pacaran. Dalam pacaran as a social relation itu juga bisa memantik terjadinya konflik. Gitu ya. Jadi kalau kamu yang baru kenal-kenal lawan jenis, temanmu kok ganteng dikit, kok cantik dikit, terus kamu pacaran, itu bukan berarti kamu terbebas dari konflik. Pacaran sama seperti persahabatan dan pertemanan, di dalamnya juga punya bibit-bibit yang berpotensi untuk menciptakan konflik dalam kehidupan kamu. Ya, jadi kamu perlu menyadari itu sebagai makhluk sosial. Kamu sangat rentan untuk berkonflik dalam jenis relasi apapun, termasuk dalam relasi pacaran. Nah, dalam penelitian ini, itu dipaparkan terdapat beberapa penyebab terjadinya konflik dalam pacaran. Ya, misalnya ada penggunaan nada tinggi atau keras. Jadi kalau sedang ngomel-ngomel atau marah-marah, nah itu bisa jadi sebab terjadinya konflik dalam pacaran. Kemudian informan yang lain menambahkan data bahwa ketiadaan waktu atau ketidaktersediaannya waktu untuk bertemu, untuk chattingan, untuk teleponan, untuk VC-an, itu juga rentan menciptakan konflik atau bisa menjadi bibit-bibit konflik dalam hubungan yang namanya pacaran. Ini nanti kesannya presentasi saya tuh seperti apa ya,
menganjurkan untuk pacaran ya, enggak gitu. Karena seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, cara membaca artikel ilmiah itu beda dengan cara membaca jenis tulisan-tulisan yang lain. Nah, karena pendekatan penelitiannya adalah kualitatif, maka penelitian ini tujuannya adalah to describe atau mendeskripsikan. Jadi paparan saya ini adalah, atau presentasi saya ini adalah mendeskripsikan data yang didapatkan oleh peneliti. Nah, peneliti ketika mengambil data tentang kekerasan dalam hubungan berpacaran tadi, mereka mendapatkan informasi bahwa kekerasan itu didahului oleh adanya konflik kan. Nah, konflik ini disebabkan oleh beberapa variabel gitu atau beberapa penyebab. Nah, ini adalah hasil dari data yang diambil oleh peneliti bahwa ternyata dalam hubungan berpacaran itu ada beberapa tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik, gitu ya. Jadi cara membacanya begitu, bukan terus oh ini campaign untuk anak-anak sekolah supaya pacaran, enggak gitu. Justru nanti ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan sebagai remaja yang sedang puber, yang sedang bertumbuh dan berkembang. Itu perlu memahami bahwa ketika kamu berpacaran itu di sana rentan terjadi tindak kekerasan yang 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 awalnya itu diawali oleh adanya konflik. Tadi ya, ketiadaan waktu ya, aku nggak punya waktu misalnya, itu juga rentan memicu konflik. Yang ketiga adalah kecemburuan, ketidaksukaan. Nah, ini yang berbeda, saya balik lagi ke slide sebelumnya ya. Ini yang berbeda antara eros, philia, dan agape. Ya. Eros itu punya sifat egois. Kalau kamu mencintai seseorang karena hasrat, dorongan deg-degan itu sifatnya eksklusif dan egois. Ya, eksklusif itu artinya tadi kamu tidak mengizinkan orang yang kamu cintai untuk punya hubungan dengan orang lain. Beda dengan filia. Kalau filia itu kamu punya sahabat. Nah, sahabatmu ini juga punya sahabat yang lain. Nah, kamu mengizinkan itu. Kamu punya teman. Temanmu ini punya teman yang lain dan kamu mengizinkan itu dan kamu tidak keberatan. Karena apa? Rasa sayang dan cinta kamu terhadap sahabat dan teman kamu itu di level filia. Filia itu inklusif, ya, terbuka. Sedangkan eros itu eksklusif, tertutup. Itu kenapa kalau banyak orang yang pacaran itu gampang cemburuan. Kenapa gampang cemburuan? Memang karakter hubungannya atau karakter cintanya itu membatasi masing-masing individu yang terlibat di dalamnya untuk punya hubungan yang lain. Gitu ya. Nah, agape itu kan juga beda. Kamu punya adik, nah adikmu itu kan punya misalnya nanti punya keluarga lagi. Kakakmu punya kakak ipar gitu ya. Ibu bapak kamu punya kakek nenek gitu. Jadi terbuka. Kamu tidak merasa cemburu kan dengan sepupu-sepupu kamu misalnya karena kamu masih satu keluarga. Nah, beda dengan eros gitu ya. Beda dengan eros. Kalau eros tadi teman kamu pacar kamu punya dekat dengan lawan jenis yang lain, kamu merasa cemburu. Kamu merasa tersaingi, kamu merasa akan dikhianati, kamu merasa akan diselingkuhi. Nah, itu memang karakter eros memang seperti itu ya. Eros itu seperti itu. Nah, kemudian tersendatnya komunikasi. Nah, ini karena ketiadaan waktu tadi. Semakin jarang chattingan, maka muncul pikiran-pikiran negatif tentang perselingkuhan, pengkhianatan, gitu ya. Nah, ini juga memicu terjadinya konflik dalam pacaran. Yang terakhir adalah perbedaan prinsip. Nah, ini seringkali kamu tuh tertipu ya. Kamu atau para aktor-aktor, pelaku-pelaku dalam pacaran itu seringkali tertipu. Mereka seolah-olah berada dalam satu prinsip gitu ya. Ketika kamu berpacaran kan kamu merasa apa-apa sama, aku merasa dimengerti dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, nanti kamu akan menemukan hal-hal yang mungkin tidak kamu setujui dari pacar kamu. Kamu menemui hal-hal yang kok dia jadi berubah ya. Kok dia tadinya perhatian jadi cuek. Kok tadinya dia lembut jadi kasar. Kok tadinya dia suka ngegame jadi suka apa misalnya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ada prinsip yang belum kamu ketahui. Perbedaan prinsip dan keyakinan tentang sesuatu, bubur itu makannya diaduk atau
diaduk atau nggak diaduk misalnya itu. Milih nonton atau makan. Nah, itu kan keyakinan-keyakinan yang kadang bisa memicu lahirnya konflik gitu. Yang biasanya kalau buat orang-orang yang baru ngerasain eros tadi ya, ledakan di awal itu, mereka nggak sadar kalau ledakan itu suatu hari akan hilang gitu loh. Kemudian nanti kamu mempertanyakan prinsip kamu mempertanyakan rasa nyaman kamu gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian menimbulkan keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan itu kemudian nanti bisa memantik lahirnya konflik seperti itu. Nah, konflik yang sudah terjadi menurut sosiolog Amerika Serikat namanya Lewis Poser itu bisa terjadi dalam dua bentuk ya. Ketika tadi penyebab-penyebab itu pada akhirnya melahirkan konflik antara kamu dengan pacar kamu gitu ya, atau dua orang yang berpacaran ini akhirnya berkonflik. Nah, jenis konfliknya itu bisa terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama, kata Coser, itu ada yang namanya konflik realistis. Konflik realistis ini adalah jenis konflik yang penyebabnya bersumber dari dua orang yang berkonflik atau pihak-pihak yang berkonflik. Jadi kalau ada dua orang yang berpacaran, berkonflik, jenis konfliknya menjadi realistis kalau penyebabnya terjadi di antara mereka berdua. Itu ya. Jadi kalau kamu berkonflik, itu cari tahu dulu penyebabnya itu terjadi dari pihak mana. Kalau pihaknya di antara kamu berdua, nah maka jenis konfliknya namanya konflik realistis. Kalau jenis konfliknya namanya konflik realistis, maka harus diselesaikan berdua. Gitu ya. Jadi kalau kembali lagi saya ulang ya, kalau jenis konfliknya itu disebabkan oleh pihak-pihak yang berkonflik, misalnya dua orang yang berpacaran, maka jenis konfliknya namanya konflik realistis. Kalau jenis konfliknya realistis, maka harus diselesaikan oleh mereka berdua. Jangan melibatkan orang yang lain, karena orang yang lain nggak tahu. Orang lain nggak tahu, pihak-pihak yang lain nggak tahu, sahabat teman kamu nggak tahu, keluarga kamu juga nggak tahu. Kenapa kamu bisa berkonflik sama pacarmu? Nah, untuk bisa mengatasi itu, maka harus diselesaikan berdua. Karena apa? Jenis konfliknya adalah konflik realistis. Nah, yang kedua adalah konflik non-realistis. Konflik non-realistis ini adalah konflik yang dipicu oleh pihak ketiga. Jadi kalau ada dua orang yang berpacaran ini berkonflik, ya mereka saling menyingkirkan, mereka saling berseteru, mereka saling berseteru, saling menyingkirkan, kemudian saling bersitegang. Nah, itu penyebabnya ada di pihak ketiga. Ya, ada di pihak ketiga. Misalnya si cewek kemudian naksir sama temennya si cowok ataupun sebaliknya. Jadi penyebabnya itu ada di pihak ketiga. Atau kalau di penelitian ini itu di antara informan yang berpacaran ini orang tuanya tidak setuju. Jadi sebabnya ada di pihak ketiga, ya, tapi yang berkonflik adalah dua orang yang berpacaran ini. Nah, kalau kemudian ada pihak ketiga yang terlibat di situ, maka pihak ketiga ini harus ikut duduk untuk menyelesaikan konflik tersebut. Gitu ya, jangan diselesaikan oleh dua orang ini karena nggak akan selesai. Karena apa? Penyebabnya ada di luar diri mereka. Gitu ya. Jadi kalau konflik realistis itu penyebabnya ada di dalam diri dua orang yang berpacaran. Kalau konflik non realistis itu penyebabnya ada di luar dua orang yang berpacaran. Gitu ya. Jadi dalam relasi pacaran itu konflik bisa terjadi melalui penyebab yang ada di dalam dua orang ini atau di luar dua orang ini. Pak, kenapa kita perlu tahu dua jenis konflik ini supaya kita tahu tindak lanjutnya? Tadi, kalau konfliknya berasal dari dalam dua orang ini, maka harus diselesaikan oleh dua orang ini. Tapi kalau berada di luar dari dua orang tersebut, maka harus melibatkan pihak-pihak yang terlibat atau pihak-pihak yang menyebabkan konflik itu. Nah, itulah jenis konflik menurut Lewis Poser dalam relasi atau hubungan berpacaran.
Nah, berikutnya, konflik kalau tidak segera diturunkan intensitas atau ketegangannya, itu akan mengalami namanya eskalasi. Eskalasi itu peningkatan ketegangan. Jadi kalau kamu punya musuh, atau kalau kamu nggak suka sama orang, terus kamu nggak menyudahi ketidaksukaanmu, itu makin lama rasa ketidaksukaanmu itu akan makin meningkat. Nah, proses peningkatan itu namanya eskalasi. Konflik escalation namanya, atau eskalasi konflik. Kalau konfliknya mengalami peningkatan atau eskalasi, itu susah untuk diturunkan. Kamu susah untuk berdamai. Kamu susah untuk balikan lagi. Kamu susah untuk berteman lagi. Karena apa? Sudah kadung meningkat intensitas dan ketegangannya. Kamu makin nggak suka. Kamu makin benci. Kamu makin memusuhi. Itu ya. Jadi konflik kalau tidak segera diturunkan intensitasnya, penurunan intensitas konflik itu namanya deeskalasi atau de-escalation. Ya. Harus kalau nggak segera di-deeskalasi atau diturunkan intensitasnya, maka dia akan sampai ke puncak. Puncak dari konflik atau klimaks dari konflik itu adalah kekerasan, termasuk dalam pacaran. Jadi kalau kamu berpacaran, terus kemudian kamu konflik dengan pacar kamu, dan kamu tidak segera menurunkan ketegangan itu, mengalami eskalasi tadi, maka kamu rentan untuk mengalami atau bahkan melakukan tindak kekerasan. Dan kekerasan dalam hubungan sosial apapun, termasuk berpacaran, itu bisa terjadi dalam 3 bentuk. Ya, ada kekerasan fisik, jelas ya, kekerasan fisik itu mencubit itu fisik nggak sih? Memukul, menampar. Kalau kita lihat kasus di media sosial itu kan artis-artis yang baru pacaran nih, baru pacaran. Pacarnya sudah berani mukul, pacarnya sudah berani menampar, menendang, sampai kemudian lebam-lebam di muka, di tubuh, gitu ya. Nah, itu namanya kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu gampang dilihat. Karena apa? Ada bekasnya. Ada bekas lebamnya, ada bekas sayatannya, ada bekas darahnya misalnya. Jadi kelihatan, ya, kelihatan bahwa terjadi kekerasan fisik. Nah, yang kedua adalah kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu adalah kekerasan yang basisnya adalah penggunaan bahasa, ya, atau kekerasan yang menggunakan kata-kata, mengumpat, caci maki yang menimbulkan rasa sakit. Jadi keyword dalam kekerasan itu adalah timbulnya rasa sakit. Ya, ketika penggunaan kata-kata mulut kamu itu digunakan untuk mengumpat, mencaci maki, itu kamu sedang melakukan kekerasan verbal. Atau sebaliknya, kamu dicaci maki, kamu diumpat, kamu dikata-katain, tentu dalam konteks konflik ya, bukan konteks bercanda, tapi konteksnya konteks konflik. Itu berarti kamu sedang mengalami kekerasan, gitu ya. Kemudian kalau di datanya ini variatif ya, kekerasan-kekerasan di situ. Jadi ada kekerasan fisik berupa menampar, ada kekerasan fisik berupa mencubit di situ yang menciptakan bekas-bekas luka di situ ya. Jadi kan kadang kan orang pacaran tuh unik-unik ya, aneh-aneh gitu ya. Ada yang nyubit, ada yang apa. Nah, ketika menimbulkan bekas itu, nah di situ sebenarnya sedang terjadi kekerasan fisik. Atau kemudian saling mencaci maki ya, karena ketahuan selingkuh atau nggak balas chatnya, terus ya bahasa binatangnya keluar semua, bahasa kasarnya keluar semua. Itu sebenarnya kamu sedang mengalami kekerasan verbal, gitu ya. Nah, jenis kekerasan yang sering kali nggak kamu sadari itu namanya kekerasan simbolik. Ya, kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ini adalah jenis kekerasan yang seringkali tidak kamu anggap sebagai kekerasan. Misalnya, kamu punya pacar,
Terus pacar kamu melarang kamu untuk ikut ekskul jurnalistik misalnya. Jangan ikut ekskul jurnalistik, nanti kamu malah kepincut atau kecantol laki-laki lain. Terus kamu mau, jadi pacarku nggak suka aku ikut ekskul jurnalistik. Akhirnya kamu membatasi diri. Kamu yang sebenarnya suka jurnalistik, kamu nggak ikut. Kamu yang sebenarnya suka paskib, kamu nggak ikut. Kamu sebenarnya suka futsal, kamu nggak ikut. Kamu sebenarnya suka nari, kamu nggak ikut. Demi untuk menjaga perasaan pacar kamu, misalnya gitu ya. Nah, tindakan pacar kamu yang melarang-larang kamu itu sebenarnya kekerasan. Ya, kekerasannya jenisnya apa, Pak? Namanya kekerasan simbolik. Ya, ketika kamu lebih nurut sama pacar kamu ketimbang teman sahabat kamu yang lebih kamu kenal bertahun-tahun, ya kamu lebih nurut sama dia dan kamu terputus dengan jenis hubungan yang lain seperti pertemanan dan persahabatan, itu berarti kamu mengalami kekerasan simbolik. Ketika kamu di chat ibu bapak kamu, mama ayah kamu suruh pulang susah gitu ya, dan kamu lebih milih untuk main sama pacar kamu larut malam, pulang larut malam, kemudian sekolah kamu jadi berantakan, kamu ngantuk di kelas gitu ya, kamu sebenarnya sedang mengalami kekerasan simbolik, kamu sedang didominasi. Nah, ini yang biasanya untuk remaja-remaja usia kamu tuh nggak sadar, kamu merasa bahwa pacar kamu tuh sayang banget sama kamu. Aku melakukan ini karena aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Enggak, kamu tuh sedang dibatasi sebenarnya. Kamu sedang dikekang. Pengekangan dan pembatasan itu namanya jenis kekerasan simbolik. Ya. Jadi oke, kamu tidak mendapatkan kekerasan fisik, oke, kamu tidak mendapatkan kekerasan verbal, tapi jangan-jangan kamu mendapatkan kekerasan simbolik dari pacar kamu. Kamu jadi yang semula aku tuh suka nari, kamu jadi enggak meningkatkan kemampuan kamu. Kamu yang sebenarnya suka ngegame jadi uninstall game-game kamu karena disuruh uninstall sama pacar kamu. Kamu yang sebenarnya punya potensi jadi atlet e-sport misalnya, potensi kamu hilang gara-gara pacar kamu. Nah, itu sebenarnya kekerasan simbolik. Padahal ayah, mama kamu, teman kamu, kakak, adik kamu nggak pernah melarang kamu untuk melakukan jenis kegiatan yang kamu sukai, bahkan support misalnya. Kamu disupport untuk ikut ekskul, kamu disupport untuk ikut les-les tertentu, kamu disupport untuk ngegame misalnya. Tapi pacar kamu melarang itu, terus kamu lebih nurut sama dia gitu kan. Itu kan kadang anehnya di situ. Kamu lebih nurut sama orang yang kamu kenal sekian hari, sekian minggu dibanding orang tua kamu, dibanding ibu ayah kamu misalnya yang udah ngerawat kamu dari kecil. Kamu lebih nurut sama pacar kamu ketimbang sahabat dan teman kamu yang udah kenal kamu bertahun-tahun. Kamu lebih nurut sama si orang asing yang menjadi intim. Intim itu dekat, menjadi dekat seketika karena ledakan eros tadi di awal. Kamu jadi nurut, kamu jadi patuh. Gitu ya. Kepatuhan kamu itu sebenarnya kamu berada dalam kendali kekerasan simbolik. Itu ya. Nah, kekerasan simbolik dan kekerasan verbal kalau dibiarkan terus-menerus itu bisa memantik lahirnya kekerasan fisik. Jadi kamu harus hati-hati. Kalau kamu sering mengalami kekerasan verbal, kamu harus hati-hati karena jangan-jangan kamu di kemudian hari akan mendapatkan kekerasan fisik. Atau tadi kamu dikekang, kamu dibatasi. Jangan-jangan suatu hari kamu akan mendapatkan kekerasan fisik dari pacar kamu itu. Atau sebaliknya, kamu yang mengekang, kamu yang melarang, kamu yang mencaci maki, kamu yang mencemooh, kamu yang mengumpat, itu di kemudian hari jangan-jangan aktivitas kamu itu bisa memicu kamu untuk melakukan kekerasan fisik. Jadi ini jangan cuma dijadikan untuk melihat, mensortir orang lain ya. Oh, jangan-jangan pacarku ini atau temanku ini berpotensi melakukan kekerasan fisik. Enggak, kamu juga berpotensi untuk melakukan kekerasan fisik kalau kamu terus-menerus punya kebiasaan berkata-kata kasar. Kamu punya kebiasaan membatasi geraknya orang lain. Kamu kebiasaan untuk mencaci maki orang lain. Baik verbal, sebenarnya harus ditambahkan ya, ada kekerasan digital. Kalau kamu punya kebiasaan-kebiasaan itu, secara sosiologis, di kemudian hari kamu punya potensi untuk menjadi pelaku tindak kekerasan fisik.
Seperti itu ya, jadi harus hati-hati nih. Nah, inilah kekerasan yang terjadi dalam hubungan pacaran. Ada kekerasan verbal, ada kekerasan fisik, dan juga kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik dan kekerasan verbal yang terus dibiarkan itu bisa memicu lahirnya kekerasan fisik. Nah, cara menyelamatkannya gimana, Pak? Kalau kita sudah kadung terjebak sama toxic relationship, kita sudah kadung terjebak sama hubungan yang beracun, toxic. Saya harus bagaimana? Saya sudah kadung berkonflik, saya sudah kadung mengalami eskalasi ini, Pak. Saya udah dapat tindak kekerasan verbal. Saya sudah dibatasi. Saya udah kadung kelas 12, saya nggak bisa ikut saman lagi, padahal saya suka banget saman. Ini gara-gara saya ngikutin kata-kata pacar saya misalnya. Saya sudah kadung begitu. Nah, di sini kata Lewis Poser, kamu butuh yang namanya katup penyelamat. Nah, katup penyelamat ini siapa? Katup penyelamat ini adalah pihak ketiga di luar pacar kamu tentu, yang bisa membuat diri kamu safe dan nyaman. Nah, katup penyelamat ini kalau kata Lewis Poser itu bisa dari sahabat, teman, dan yang paling penting adalah keluarga. Gitu ya. Jadi kamu yang udah kadung pacaran, oke lah namanya kadung gitu ya. Namanya kadung. Jangan pernah sampai lepas hubungan atau putus hubungan dengan teman, sahabat, apalagi keluarga kamu. Karena apa? Pacar kamu yang kamu anggap sangat menyayangimu itu di suatu hari nanti dia akan punya tingkah laku yang mungkin kamu sesali. Dia mungkin berpotensi melakukan tindak kekerasan. Lantas kalau sudah begitu kamu harus lari kemana? Kamu harus menyelamatkan diri kemana? Nah, kamu butuh kartu penyelamat. Kamu butuh ruang untuk safe. Nah, kartu penyelamat itu siapa? Teman, sahabat, keluarga kamu. Mereka tidak mungkin mengabaikan kamu. Mereka akan sangat welcome kalau kamu balik lagi. Gitu ya. Jadi, karena seringkali gini ya, kalau saya kan udah usia dewasa ya, jadi udah tahu lah situasinya harus seperti apa. Tapi kalau kamu yang baru merasakan, rata-rata kayaknya kelas 10 nih di sini, kamu yang baru merasakan ledakan-ledakan awal pacaran itu, kamu harus hati-hati. Karena apa? Ledakan itu bisa saja memanipulasi pikiran kamu. Bukan berarti terus orang yang kamu suka itu orang jahat, bukan. Bukan berarti orang yang menyukai kamu tuh orang jahat, bukan. Tapi seringkali jenis hubungan ini itu menipu kita di kemudian hari, yang membuat kita terputus dengan orang-orang yang sebenarnya sangat menyayangi kita. Kita terputus dari orang-orang yang sebenarnya sangat mencintai kita. Jangan sampai katup-katup penyelamat ini membuat kamu justru tidak selamat. Gitu ya. Kembali lagi, ketika kamu berpacaran, kamu harus tetap terhubung dengan orang-orang yang support kamu, terutama teman, sahabat, dan juga keluarga kamu. Karena mereka adalah katup penyelamat. Nah, ini ada kutipan di artikel itu tentang pemikirannya sosiolog Prancis tadi, Jean-Paul Sartre. Sartre itu mengatakan hubungan antar individu yang dilandasi cinta sesungguhnya memuakkan. Cinta yang dimaksud bukan agape, bukan filia ya, tapi eros. Tapi eros, pacar, cinta ledakan pacaran itu. Hubungan antar individu yang dilandasi cinta sesungguhnya memuakkan karena mengubah struktur being for self menjadi being for others, berada bagi dirinya. Ini saya tipe nih, harusnya berada bagi orang lain ya, others tadi. Tidak jarang justru membuat eksistensi manusia menjadi being in itself atau berada dalam dirinya, layaknya sebuah benda. Maksudnya begini, kalau kamu punya rasa cinta di level eros, kata Sartre, kamu harus hati-hati. Karena apa? Bisa saja itu mengubah struktur. Struktur itu maksudnya adalah kondisi mental kamu yang semula harusnya kamu hidup untuk diri kamu sendiri, kamu berubah menjadi hidup untuk orang lain. Being for others itu berarti kamu berada tuh hidup untuk orang lain. Orang lainnya siapa? Ya si pacar kamu ini. Kamu harusnya hidup untuk diri kamu sendiri. Kamu harusnya bisa melakukan apapun yang kamu suka. Melakukan apapun yang kamu suka, makan apapun yang kamu suka.
ikut kegiatan apapun yang kamu suka. Harusnya kan kamu begitu. Tapi karena ada si pacar ini tuh bisa jadi momok yang membuat kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu sukai. Kamu justru melakukan apa yang dia sukai, meskipun kamu nggak suka gitu. Jadi kamu melakukan apa yang dia sukai, tapi tidak kamu sukai. Terus kamu mengatakan bahwa apa yang aku lakukan atas dasar cinta. Kata Sar, hati-hati gitu loh. Ini justru membuat kamu terasing dari diri kamu sendiri. Ini justru membuat kamu terlepas dari diri kamu sendiri. Bahkan kamu justru jadi being in itself. Kamu berada dalam diri kamu sendiri gitu loh. Kamu jadi seperti benda mati yang bisa dipindahin di mana aja, bisa dipakai untuk apa aja. Itu kan benda mati. Padahal kamu manusia. Manusia itu kata Sartre harus being for self, menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi versi atau menjadi diri versi orang lain. Nah, itu kritiknya Sartre tentang cinta di level eros, bukan di agape atau filia. Gitu ya. Aku moderator. Ya, terima kasih Pak, materinya tadi. Beneran insightful banget ya Pak. Wah, materi yang Pak Dimas jelasin tadi tuh, jadi tuh pacaran itu tuh eh, walaupun nggak boleh generalisir, tapi kadang-kadang ya Pak, bisa jadi kekerasan gitu ya Pak. Gitu ya Pak. Betul, Jadi betul, betul. agak serem gitu ya Pak. Apalagi kalau misalnya kita membatasi diri sendiri untuk pacar kita, Pak. Padahal kan kita manusia, Pak. Gitu ya, Pak. Betul. Wah, emang keren banget sih, Pak, materinya, Pak. Nah, para audiens, kalian kalau masih ada yang penasaran tentang materi yang disampaikan Pak Dimas, kalau mau bertanya silahkan banget. Silahkan banget, silahkan banget. Tinggal open mic. Langsung tanya sama Pak Dimas. Ada yang mau bertanya? Kalau Ya, silahkan. kalau kalau misalkan seperti manipulasi seperti silent treatment gitu, termasuknya kekerasan verbal atau simbolik. Manipulasi apa Kirani? Seperti istilahnya itu kayak gaslighting atau enggak silent treatment atau semacam begitu. Bisa dijelasin nggak itu istilah-istilah itu? Eh, Kalau silent treatment itu seperti kita memutus komunikasi dengan target kita yang berkonflik. Terus yang satunya? Itu seperti kita menyalahkan pihak lain. Oke, memutus komunikasi. Ini langsung saya jawab aja ya, Drian ya, biar dulu nggak lupa. Oke, dari Kirani ya, silent treatment dan lain sebagainya. Kemudian memutus memutus komunikasi. Dan tadi satunya apa Kirani? Saya lupa. Seperti kita kayak menyalahkan pihak lain. Ya, oke, menyalahkan ya. Kalau menyalahkan prinsipnya gini, jika proses penyalahan itu melibatkan kata-kata kasar, melibatkan umpatan, melibatkan cemoohan, caci maki, tentu itu kekerasan verbal, otomatis ya, gitu kan. Apalagi kemudian menyalahkannya ada sentuhan-sentuhan fisik, misalnya
sambil didorong-dorong ya, itu kan juga tetap kekerasan namanya gitu ya. Kalau untuk silent treatment tadi, memutus hubungan dengan target yang berkonflik, itu udah siap berkonflik yang ditarget. Target yang berkonflik atau dalam arti mungkin pacar atau siapa gitu yang sedang berkonflik sama kita, terus kita silent treatment, itu di satu sisi kalau di penelitian ini itu banyak dipakai oleh para informan untuk untuk seolah-olah meredakan ketegangan gitu ya. Jadi bisa sih sebenarnya kalau dikatakan kekerasan atau tidak, di penelitian ini tidak menunjukkan bahwa itu kekerasan. Meskipun aktivitas acuh tak acuh, cuek, itu dikategorikan sebagai kekerasan simbolik di sini. Gitu ya. Di sini disebut sebagai kekerasan simbolik. Jadi, tapi di sisi yang lain, ini uniknya ya. Di sisi yang lain, silent treatment atau mendiamkan seseorang itu dijadikan strategi oleh para informan dalam penelitian ini untuk meredakan ketegangan dalam konflik mereka supaya tidak mengalami peningkatan dari eskalasi sampai ke tindak kekerasan yang sesungguhnya. Jadi bisa ada dua penjelasan nih Kirani di sini. Di satu sisi dia kekerasan simbolik, ya. Tapi di sisi yang lain justru ini dipakai untuk menghindari kekerasan. Nah itu kalau di logika namanya paradoks. Jadi ada paradoksnya. Di satu sisi kekerasan, di sisi yang lain dipakai untuk menghindari kekerasan. Gitu Kirani. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Silakan. Aku mau nanya dong. Boleh lewat chat. Oke. Jadi Silakan. saya mau nanya nih Pak, bagaimana Ya. sih cara kita menanggapi jika kita melihat orang yang kita kenal menjadi korban kekerasan? Lalu bagaimana jika kita sudah memberikan saran untuk korban untuk segera menghindari pelaku, namun pelaku mengancam suatu hal pada korban? Apa sih yang harus saya lakukan sebagai pemberi saran dan korban tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Yumna. Bagaimana kalau teman kita jadi korban kekerasan, apa yang bisa kita lakukan? Nah, fungsi kita sebagai the others, gitu ya, sebagai pihak yang di luar teman kita, itu kan fungsi kita kata Lewis Poser tadi sebagai katup penyelamat ya. Tentu kita punya kepentingan sebagai katup penyelamat untuk menyelamatkan teman kita tadi. Kita bisa menjadi pihak ketiga yang berusaha mendamaikan mereka berdua. Bisa sebagai mediator. Kalau mediator itu berarti misalnya saya sama Adrian berkonflik. Nanti Kirani sebagai pihak ketiga itu berusaha memediasi itu berusaha menasihati saya sama Adrian supaya tidak berkonflik. Nah, yang memutuskan untuk berhenti berkonflik adalah saya sama Adrian. Gitu ya. Jadi saya sama Adrian konflik, terus karena nggak pernah ketemu, nggak ada titik temu, kita butuh pihak ketiga nih yang netral. Nah, itu Kirani. Kirani sebagai pihak netral itu nanti menengahi kita. Sebenarnya baik Pak Dimas sama Adrian ini apa sih yang mau diinginkan, kok bisa konflik nggak selesai-selesai? Oh, saya pengen ini. Adrian bilang, oh saya pengen itu. Gitu. Ya udah, kalau menurut saya baiknya Pak Dimas begini, baiknya Adrian begini. Selebihnya terserah saya dan Adrian. Bisa begitu, Yumna ya. Kamu bisa masuk sebagai mediator untuk menengahi mereka. Jadi sebenarnya lu ini maunya apa sih? Lu berdua maunya apa? Nanti teman kamu cerita, pacarnya teman kamu juga cerita. Kamu coba senetral mungkin untuk memberikan semacam jalan keluar. Selebihnya terserah mereka. Itu strategi pertama. Namanya mediasi. Atau strategi yang ketiga, namanya arbitrasi. Arbitrasi itu sama seperti mediasi. Jadi ada pihak ketiga, ada dua pihak yang berkonflik. Masukkan pihak ketiga, tapi pihak ketiga ini kedudukannya lebih tinggi daripada dua orang yang berkonflik ini atau dua pihak yang berkonflik. Jadi kalau Yumna punya teman yang mengalami tindak kekerasan dalam pacaran, terus Yumna sebagai katup penyelamat ingin menyelamatkan temannya, bawa pihak ketiga yang statusnya lebih tinggi, misalnya orang tua atau guru, ya, atau siapapun yang paling gampang sih yang usianya lebih tua, misalnya paling gampang.
atau yang punya otoritas atau power lebih kuat. Jadi pihak ketiga ini punya power yang lebih kuat dibandingkan dua orang yang berkonflik ini. Tadi bisa orang tua atau bisa guru. Kalau kasusnya ekstrim seperti kekerasan fisik kan jadi polisi tuh pihak ketiganya, ya kan? Nah, si pihak ketiga ini atau arbitrator itu nanti yang memutuskan apakah konflik ini mau diselesaikan atau tidak, gitu kan? Kalau mediator di strategi pertama itu dia nggak punya power untuk memutuskan penyelesaian konflik karena kedudukannya tuh sama. Adrian sama Kirani konflik, mediatornya Haura. Haura kan sama-sama temannya Adrian dan Kirani, gitu loh. Nah, Haura cuma bisa kasih nasihat supaya konfliknya berhenti. Selebihnya terserah Adrian sama Kirani mau tetap berkonflik atau tidak. Strategi pertama. Strategi kedua, Kirani sama Adrian berkonflik. Haura ingin menyelamatkan mereka berdua sebagai kartu penyelamat. Nah, bisa pakai strategi yang kedua adalah mendatangkan saya sebagai guru. Nah, saya jadi pihak ketiga menengahi Adrian dan Kirani dan memutuskan kamu kalau konflik terus begini lama-lama nggak lulus loh, bisa dikeluarin dari sekolah loh, misalnya gitu. Akhirnya konflik berhenti, ya dipaksa oleh pihak ketiga, nah, yang namanya arbitrator. Itu strategi kedua. Gitu. Nah, strategi ketiga, kalau tindak kekerasannya ini fatal seperti kekerasan fisik, maka kamu bisa pakai yang namanya adjudikasi. Adjudikasi itu dibawa ke pengadilan, dilaporkan ke polisi, begitu ya. Jadi kamu bisa memposisikan diri sebagai ya udah deh, gue pengen nasihatin lu berdua, selebihnya terserah lu. Sah atau enggak Pak? Sah. Boleh enggak? Boleh. Betul enggak? Betul. Gitu ya. Karena kita sudah sebagai teman kita sudah menggugurkan kewajiban kita sebagai kartu penyelamat. Tapi kalau kita punya harapan supaya konfliknya selesai, datangkan pihak ketiga yang kedudukannya lebih tinggi atau statusnya lebih tinggi. Bisa guru, bisa orang tua. Datangkan supaya diselesaikan. Karena ini misalnya kan sama-sama anak-anak nih, sama-sama remaja, sama-sama bocah. Kalau di hadapan orang tua kan mereka tentu punya ketakutan tersendiri. Mau nggak mau mereka harus damai. Karena apa? Mereka takut dimarahi kek, mereka takut dapat punishment kek, misalnya. Jadi bisa begitu. Tapi kalau yang strategi ketiga itu kan kalau fatal banget ya. Karena ada beberapa kasus, mohon maaf, kekerasan fisik, pelecehan seksual, atau bahkan kekerasan seksual itu nggak cukup temennya nggak cukup, orang tuanya nggak cukup juga, guru nggak cukup, harus kepolisian terlibat kalau jenis kekerasannya fatal. Begitu Yuna. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ayo, ada nggak? Jangan malu-malu, tanya aja. Ada nggak ya? Coba nih, kalau misalnya nggak ada, aku yang nanya. Kan Pak Dimas bilang kalau misalnya ada konflik tuh, solusinya itu tuh pakai kartu penyelamat. Kartu penyelamatnya bisa siapa aja. Aku mau nanya kalian semua nih, kartu penyelamat kalian siapa aja? Orang tua. Eh, orang tua. Bagus, bagus. Ada lagi nggak yang mau jawab? Kartu penyelamat kalian siapa? Sahabat dekat, Kak. Sahabat dekat. Siapa tuh sahabat dekatnya? Kira bukan? Ada pokoknya. Kak. Ada. Oh, ada. Jadi kita nggak boleh tahu gitu. Ya. Oke, siap deh. Ada lagi? Bisa orang tua, bisa sahabat, bisa siapa lagi ya? Guru mungkin? Guru, wali kelas itu bisa juga jadi kartu penyelamat ya. Jadi jangan ditinggalkan. Jadi bisa siapa aja yang dekat, yang lebih bijaksana mungkin. Apalagi Pak Dimas juga bilang kan solusinya bisa mediasi, bisa arbitrasi, bisa
Ya kan Pak, judikasi? Ya, adjudikasi. Adjudikasi. Berarti yang dari pertanyaan Yumna tadi juga kalau misalnya kalian melihat teman kalian yang kayak pacarannya udah mulai aneh-aneh, yang udah mulai ada kekerasan, apalagi tuh kita bisa membantunya dengan cara mediasi, kita tengahin, terus kita bisa kasih tahu orang tuanya, bisa kasih tahu gurunya, atau bisa juga kalau beneran serius gitu dibawa ke pengadilan gitu ya Pak. Betul, betul, betul. Mungkin Pak Dimas mau nanya ke audiens juga, dites. Pertanyaannya siapa yang punya pacar? Waduh, siapa nih ngaku? Ramadan masa punya pacar? Batal gak tuh puasanya Pak? Ya, hati-hati sama pesannya Jean Paul Sartre tadi ya. Maksudnya, kan tadi di paparan saya jelasin bahwa ya memang itu menjadi hal yang wajar ya. Kalau kalian punya ledakan-ledakan di fase-fase remaja ini, itu yang disebut Plato sebagai eros tadi gitu. Sebenarnya wajar, kamu jangan kaget, jangan bingung, jangan takut juga, ya biasa aja. Tapi harus hati-hati dalam menyikapi perasaanmu itu. Jangan sampai kamu terjebak sama konflik, terjebak sama kekerasan yang itu justru nanti akan merugikan kamu. Enggak. Jadi gitu aja sih, Adrian. Iya Pak. Bener Pak, bener banget sih Pak. Bener. Setuju. Kamu nggak ada pertanyaan? Pertanyaan apa ya? Pernah ketemu kasus apa mungkin gitu? Iya sih Pak, saya juga pernah ketemu kasus. Pokoknya serem banget itu di les saya tuh ada yang sampai mukulnya sampai biru gitu tahu Pak. Terus kayak digosipin gitulah, banyak sampai masuk ke pengadilan Pak. Serem banget Pak sih saya. Iya ya, jadi ngomongin soal pacaran itu sebenarnya buat kamu-kamu atau kita-kita yang hidup di lingkungan perkotaan itu sebenarnya dinamikanya lebih complicated ya, lebih variatif. Kamu yang sering nonton infotainment atau lihat apa berita-berita di media sosial itu kan banyak ya aktivitas-aktivitas pacaran yang ekstrim gitu loh. Dan pada akhirnya itu mereka-mereka itulah yang ini ya yang dirugikan. Jadi variasi penyimpangan atau variasi kekerasan atau variasi konflik buat kita yang tinggal di perkotaan itu lebih banyak sebenarnya. Kasus-kasus kekerasan dalam hubungan pacaran, mohon maaf kasus hamil di luar nikah atau kekerasan seksual itu juga bukan hal yang baru, bukan hal yang tabu, apalagi kita di era banjir informasi, keterbukaan informasi, semua banyak segala macam kasus tuh bisa kita lihat dengan gamblang kronologinya, akibatnya, dan dampak-dampak buruk yang bisa dilihat. Oleh karena itu sebenarnya kita perlu banget nih sebenarnya berhati-hati. Berhati-hati bukan berarti terus memutus hubungan dengan banyak orang karena kita makhluk sosial. Tapi kita perlu skeptis, kritis, ya skeptis itu ragu-ragu, meragukan dan kritis terhadap banyak fenomena yang kita jumpai. Kita harus cek dulu. Ketika kita suka sama seseorang, kita harus cek dulu dia siapa, orang mana, keluarganya seperti apa, hidup di lingkungan seperti apa. Baru kita memutuskan untuk nyaman sama dia. Jangan cuma good looking, ganteng gitu kan, cantik gitu kan. Sama-sama suka anime, sama-sama suka cosplay misalnya, sama-sama suka Taiti gitu, terus kamu meledak di awal gitu kan, meledak terus wah inilah jangan-jangan jodohku, masih jauh banget gitu kan. Harus hati-hati bahwa kamu punya ledakan sebagai seorang remaja yang pubertas itu wajar, tapi ledakan itu harus disikapi secara kritis tadi. Harus hati-hati dulu. Oh dia ganteng, oke ganteng, tapi gimana dia orang mana, dia tinggal di mana, hidup di lingkungan apa, kelompok teman sebayanya seperti apa.
dia punya kebiasaan apa saja gitu. Baru kamu memutuskan untuk oke, aku suka sama dia. Jadi ledakan di awal itu jangan, makanya kan ada yang bilang cinta itu buta dan nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena berhenti di ledakan awal. Nah, teman-teman bisa lihat di kontennya jurnalistik itu ada sesi bedah buku yang judulnya kalau nggak salah Sanjungan kepada Cinta. Itu yang bahas saya lagi. Saya kayaknya banyak bahas cinta di jurnalistik. Ini yang keempat berarti. Ada di Sanjungan kepada Cinta, itu bukunya Alain Badiou dari Perancis juga. Itu mewanti-wanti kita untuk kalau suka sama orang itu jangan berhenti di awal. Di awal tuh tadi meledak, ganteng, cantik. Tapi kita nggak pernah mau tahu dia orang mana, orangnya seperti apa, hidup di lingkungan mana, sekolah apa gitu kan. Nah, padahal data-data itu yang nanti membentengi kita kalau sewaktu-waktu terjebak dalam konflik, sewaktu-waktu berpotensi jadi korban kekerasan. Jadi kita yang hidup di lingkungan perkotaan itu dituntut oleh situasi dan kondisi sosial untuk lebih kritis dan hati-hati. Karena banyak fenomena-fenomena yang nggak kita duga itu terjadi di lingkungan sekitar kita. Gitu. Iya Pak, setuju banget sih Pak. Emang di perkotaan itu lebih serem ya Pak. Ada yang mau nanya lagi? Aku mau nanya dong. Silakan. Jadi kalau misalnya cowoknya punya banyak temen cewek nih, dan ceweknya itu nggak terima. Nah, mereka tuh jadinya ada konflik kan. Terus mereka pakai kartu penyelamat itu, tapi orang yang memediasikannya malah manas-manasin konfliknya gitu. Itu gimana? Ya berarti dia nggak cocok jadi kartu penyelamat. Ini fungsi kartu penyelamat itu kan menyelamatkan gitu. Jadi kalau semua dari kita adalah kartu penyelamat untuk orang-orang di sekitar kita. Dan semua orang di sekitar kita itu hakikatnya juga kartu penyelamat untuk kita. Gitu. Tentu kalau kita berusaha mencarikan kartu penyelamat untuk orang lain atau bahkan kita menyodorkan diri sebagai kartu penyelamat, tentu harus qualified ya. Nah, qualified di sini tahu ya qualified ya. Dia punya kualifikasi, cocok jadi kartu penyelamat, cocok jadi mediator, cocok jadi arbitrator. Bukan justru jadi pihak keempat, pihak kelima yang ikut berkonflik di dalamnya. Kalau manas-manasin itu kan berarti ikut berkonflik. Nah, kalau ikut berkonflik itu berarti kan melanggengkan konflik. Konfliknya makin lama. Jadi katup-katup penyelamat ini juga harus qualified sebagai mediator atau arbitrator. Ya. Jadi kalau kamu, Haura, mau jadi mediator atau mau mencarikan mediator untuk teman kamu, pastikan bahwa mediator ini itu orang yang cukup bijaksana, tidak emosional, mau mendengar, gitu kan. Kalau kamu jadi mediator dalam situasi konflik temanmu dengan pacarmu, kan pertama-tama sebelum kamu judgement bahwa kamu salah, kamu nggak salah, kamu minta maaf, kamu apa. Sebelum kamu judgement, kamu harus dengar dulu semua datanya. Itu prinsip ilmiah juga sebenarnya. Sebelum kita menarik kesimpulan, itu kan kita harus ngolah data. Gitu loh. Sebelum bikin hipotesis, kita harus punya namanya studi pustaka. Sama, sebelum kita judgement, memutuskan satu konflik tertentu, kita harus tahu datanya dulu. Kenapa sih kalian berkonflik? Kenapa sih jadi kekerasan begini? Emang kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Semua paparan, semua jelasin dulu apa yang mereka mau. Sudah clear, oke. Aku tahu ternyata kamu seperti ini, kamu seperti itu. Oh, ternyata kamu maunya ini, kamu maunya itu. Kalau menurutku, kalau kamu terlalu memaksakan kemauanmu, pacar kamu ini jadi nggak nyaman, dia bisa stres dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, kalau kamu terlalu patuh sama pacar kamu ini, kamu lama-lama kehilangan jati diri kamu kehilangan rasa suka kamu kehilangan minat kamu, nanti yang rugi kamu sendiri. Nah, kesimpulan atau judgement itu kamu dasarkan dari data-data yang sudah kamu dapatkan minimal dari mendengar dari kedua belah pihak, dari kedua sisi. Jangan hanya salah satu sisi. Kalau salah satu sisi, ya artinya ada sisi yang lain yang nggak kamu lihat. Kamu pro terhadap teman kamu karena dia teman kamu. Padahal dalam kasus itu, teman kamu lah yang memicu konflik dengan pacarnya misalnya. Itu ya.
Jadi kita sebagai mediator, sebagai kartu penyelamat juga harus punya posisi yang netral dan seobjektif mungkin. Netralitas dan objektivitas kita sebagai mediator itu bisa didapatkan oleh kemampuan kita untuk menggali data dan mendengar informasi secara seksama. Seperti itu, Haura. Oke, makasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Silakan. Ada nggak? Jangan sampai nyesel loh nggak nanya. Nggak ada ya? Bener ya? Oke, kalau gitu, wah, udah nggak terasa waktu udah berlalu cepat nih ya. Kita ngebahasin ini. Sayang banget nih, tapi kita ada di ujung acara. Sedih banget, sedih banget. Jadi, makasih banyak ya. Makasih banyak kepada Pak Dimas karena telah meluangkan waktu untuk mengisi di Kail hari ini. Semoga dari Pak Dimas gak keberatan ya, Pak. Oke, tentu. Ya, makasih juga untuk para peserta yang udah hadir secara aktif pada Kail Day One hari ini. Semoga materi Pak Dimas, materi yang kita bahas hari ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya aku ada salah kata atau informasi ya teman-teman. Maafin ya. Iya. Saya Adriana Landry Shafira, selaku moderator, izin undur diri. Semoga berjumpa lagi di Kail selanjutnya. Jangan lupa ya, ikut Kail Day 2 dan Day 3. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Terima kasih. Makasih ya. Oke,